Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSNK Kimia tahun 2024. Mari kita lihat soalnya. Produk dari tahap-tahap reaksi berikut adalah, ini reaksinya ya. Jadi kalau dilihat reaksinya ada 3 tahap, 1, 2, 3, kita diminta menentukan produk akhir setelah senyawa ini mengalami 3 tahap reaksi. Nah, kalau dilihat dari reagen-reagennya, reaksi-reaksi organik ini berkaitan dengan konsep reaksi radikal, reaksi substitusi eliminasi, dan reaksi adisi. Kita akan bahas satu-satu ya. Mari kita mulai dari reaksi tahap pertama dulu. Reaksi tahap pertama ini adalah reaksi halogenasi radikal. Dari mana tahu bahwa reaksi ini adalah reaksi radikal? Ciri-cirinya adalah ini ya teman-teman ya. Ada HV. HV ini menandakan dia menggunakan energi cahaya atau UV ya. Biasanya kalau nggak HV ya UV gitu ya. Nah, karakteristik reaksi radikal ini adalah sebagai berikut. 1. Reaksinya adalah reaksi penggantian atau substitusi. Siapa yang diganti? Yang diganti adalah H. Diganti oleh siapa? Halogen. Kalau dari soal ini halogennya adalah Br. Jadi nanti Br akan menggantikan salah satu H yang ada di senyawa ini. Nah, H mana yang akan digantikan? H yang diganti itu adalah H yang menempel pada C radikal paling stabil. Nah, ini kan ada banyak C nih, di mana H itu banyak yang menempel pada CC ini. Nah, kita tentukan kalau C ini membentuk radikal, mana yang paling stabil. Maka disitulah nanti Br akan nempel. Gitu ya. Nah, gimana cara kita menentukan kestabilan C radikal? Ini urutannya teman-teman. Ini dari kiri ke kanan makin stabil ya. Jadi yang paling tidak stabil itu metil. Yang paling stabil itu benzil. Nih. Benzil itu adalah C yang mengikat C benzen. Kalau kita lihat di soal ini ada 2 benzil ya. Karena di sini kan ada C benzen, terus C di sampingnya yaitu ini adalah benzil. C yang ini juga benzil. Nah, pertanyaannya siapa yang lebih stabil kalau sama-sama benzil? Nah, kita lihat untuk yang atas, C benzil ini selain dia menjadi C benzil, dia menjadi C sekunder. Sedangkan, ini bisa kita tuliskan dulu ya. Ini benzil plus sekunder. Kalau yang ini, yang bawah, dia benzil, sekaligus dia mengikat 1, 2, 3 C yang lain. Berarti dia selain benzil juga tersier. Sama-sama benzil, tapi yang atas ini sekunder, yang bawah tersier. Maka yang lebih stabil adalah yang bawah. Ya, yang ini lebih stabil. Sehingga nanti Br-nya akan nempel di C ini. Hasilnya seperti apa? Ini dia hasilnya. Br-nya akan nempel di C benzil dan tersier. Paling stabil C radikalnya. Udah ya. Tahap 1 udah selesai. Sekarang kita ke tahap 2. Nah, tahap 2 ini reaksi substitusi eliminasi ya. Dari mana tahu? Ini ada nukleofil di sini, CH3OH, CH3ONA. Nah, CH3ONA ini CH3O-nya bisa jadi nukleofil, bisa juga jadi basa. Kalau dia jadi nukleofil, reaksi yang terjadi adalah substitusi. Kalau dia basa, yang terjadi adalah eliminasi. Nah, dari mana kita tahu reaksi ini substitusi atau eliminasi? Kita lihat karakteristiknya ya. Ini prinsip penentuan substitusi atau eliminasinya. Yang pertama kita lihat suhu. Kalau suhunya tinggi atau ada kalor, maka dia eliminasi. Kita lihat di sini skemanya ada kalor. Karena ada kalor berarti kemungkinan ini eliminasi. Selain itu, kita juga bisa lihat letak gugusnya. Di sini kan gugus Br ya. Gugus Br letaknya kalau ini ada di C tersier. Kalau C tersier berarti dia eliminasi. Oh, dari 2 faktor eliminasi berarti kemungkinan produknya adalah eliminasi. Nah, eliminasi itu bagaimana sih? Eliminasi itu intinya adalah melepaskan Br dan juga H di sampingnya atau nanti atom lain di sampingnya membentuk ikatan rangkap.
Jadi nanti BR ini akan membentuk ikatan rangkap di sini ya. Nah, di sini. Kenapa kalau nggak di sini? Karena kalau mau ke sini, C di samping ini, dia sudah tidak mengikat H lagi. Nggak ada atom yang diikat sama C ini, maka nggak ada yang dieliminasi bersama BR. BR-nya nanti ini lepas, sama satu H yang di C ini juga lepas, dia akan membentuk rangkap. Nah, begini, ini adalah produk reaksi eliminasi. Tapi ini baru tahap 2 ya, tadi ada tahap ketiga, mari kita lanjutkan ke tahap ketiga. Nah, kalau tahap ketiga ini reaksinya adisi ya. Dari mana tahu adisi? Ini ada rangkap dan ada Br2. Ada halogen ya. Nah, ini ciri-cirinya kalau seperti ini dengan CCl4 terutama ya. Kalau dengan HV atau UV dia nanti radikal ya seperti tahap 1, tapi kalau dari sini itu ada CCl4 dia pelarut artinya. Nah, nanti Br2 ini akan menempel di C yang berikatan rangkap. Akibatnya ikatan rangkapnya hilang karena dipakai untuk mengikat Br. Jadi gimana hasilnya? Kayak gini hasilnya. Nah, ikatan rangkapnya hilang, tapi kedua C-nya mengikat masing-masing satu Br. Nah, itu adalah reaksi adisi. Oke, mari kita kembali ke soal. Nah, kalau dari pilihan jawaban produk 1, 2, 3, 4, 5, ini yang paling mendekati berarti adalah produk 5 ya. Produk 5. So, jawaban untuk soal ini adalah E. Baik, mungkin segitu saja untuk pembahasan soal kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.